Selamat datang di mata kuliah Bisnis Statistik 2. Pada kesempatan ini kita akan membahas chapter Goodness of Fit Test ya, dengan sub chapter adalah review. Berikut adalah materi pembahasannya. Oke. Berikut ini adalah pembahasan untuk contingency table analysis. Mungkin kalau di buku lainnya itu terkadang disebut juga dengan test of independence atau independent test ya. Nah, berikut ini adalah rumus dari menghitung expected frequency. Nah, ini sebetulnya mirip juga dengan goodness of fit test ya, hanya ada beda sedikit di sini, yaitu kalau tadi kita lihat ada kategorinya ya, ada satu kategori. Kalau di contingency table analysis itu ya, bisa ada dua kategori ya, lebih dari satu. Nah, ini contohnya. Ini contohnya ya. Misalnya ini ada contoh, misalnya bagaimana kalau ada tahanan yang dibebaskan ya, lalu misalnya dia ada di hometown atau not hometown ya. Jadi nah ini ada ya, ini contohnya ya. Dengan signifikan level, tingkat sertifikasi adalah 0,01 atau 1%. Nah, ini datanya. Jadi ada yang adjustment to civilian life-nya itu ada yang outstanding ya, mungkin puas gitu, atau bagus sekali ya, good bagus, fair ya, wajar, unsatisfactory itu tidak puas ya. Nah, ini hometown, kotanya sendiri atau not hometown ya. Ini datanya. Nah, untuk step 1 atau langkah 1 kita membuat hipotesanya. Hipotesa 0 atau H0 adalah there is no relationship ya, tidak terdapat hubungan antara adjustment to civilian life ya, dan dimana individual itu dibebaskan ya. Jadi maksudnya ini tidak ada hubungan ya antara bagaimana mungkin tingkat dari adjustment dari para tahanan tersebut setelah dibebaskan ya. Kalau hipotesa 1 adalah ada hubungan ya dari adjustment civilian life dengan dimana mereka dibebaskan. Nah, ini step 2 nya adalah tingkat signifikansi 1% atau 0,01. Ini adalah statistiknya menggunakan chi-square, sama kayak dengan goodness of fit, dengan formula sebagai berikut.
dari sampel, dari kolom hampir mirip ya, hampir mirip dengan goodness of fit, tapi ada beda sedikit ya. Bedanya kalau di contingency table ini atau independent test ini ada dua kategori. Ini kategorinya adalah ini resident after release from prison ya, maksudnya setelah dibebaskan, misalnya dia dari di hometown atau not hometown ya, maksudnya dari kotanya atau bukan di kotanya. Nah, kemudian adjustment to civilian life ya, dia apa ya, misalnya dia bagaimana kehidupan dia setelah dibebaskan ya kan. Nah, ini outstanding, sangat bagus atau sangat puas, good baik, fair, normal, atau unsatisfactory tidak puas. Nah, inilah datanya ya, datanya. Nah, data untuk observed ya, F0 frekuensi observed itu diambil dari data yang awal ya, ini ya, 27, 13, 35, 15, 33, 27, 25 dan 25. Nah, ini 27, 13, 35, 15, 33, 27, 25, 25. Nah, untuk frekuensi ekspektasi ini menggunakan rumus sebagai berikut ya. Row total ya, row total, row itu baris dikali dengan kolom total, kolom dibagi dengan grand total. Grand total itu adalah jumlah dari sampel yang kita hitung. Nah, ini contoh ya. Contoh misalnya tadi yang outstanding, frekuensi observednya 27, 13, maka frekuensi expectednya adalah 24 dan 16. Kalau yang good 30. Nah, dari mana 30? Row total adalah row total itu 120 ya, total baris, yang baris total barisnya adalah 120, sedangkan total kolom adalah total kolom ya, ini total kolom adalah 50. Jadi 120 dikali 50 dibagi 200, jadi hasilnya adalah 30. Kalau untuk ini misalnya 20, dari mana? Row total ini adalah total dari row not hometown. Nah, not hometown dari frekuensi observasi adalah 80. Ini 80 dari sini nilainya 80. 50 dari mana? Nah, dari bawah ini. Total dari kolom itu yang ke arah bawah, dari atas ke bawah kolom 50. Kalau row itu dari kiri ke kanan, baris. Row itu baris, kolom itu kolom ya. Jadi 80 kali 50 dibagi 200, totalnya adalah 20. Nah, ini hasilnya. Dan ini semuanya seperti itu cara menghitungnya. Nah, jadi untuk menghitung chi-square-nya seperti ini ya. Nah, ini 27 dikurang 24 kuadrat dibagi 24. Jadi frekuensi observasi dikurangin frekuensi ekspektasi dikuadratin lalu dibagi frekuensi ekspektasi. Sama juga ini ya,
35 dikurangi 30 kuadrat dibagi 30. Nah, ini dan seterusnya. Totalnya adalah 5,729. Ini adalah chi-square untuk hitung. Nah, kemudian kita bandingkan tadi. Kalau misalnya kita punya degree of freedom 3. Nah, dari mana cara menghitung? Nah, ini tadi kita kembali lagi sedikit ya. Nah, seperti ini. Cara menghitung degree of freedom, ya kita balik lagi tadi ke tabel sebelumnya, ke PowerPoint sebelumnya. Degree of freedom is equal to number of row dikurang 1 dikali number of column dikurang 1. Jadi berapa jumlah kolom, jumlah baris dikurang 1 dikali berapa jumlah kolom dikurang 1. Nah, berarti tadi untuk menentukan degree of freedom berarti jumlah row adalah 4. 1, 2, 3, 4. Outstanding, good, fair, dan unsatisfactory itu 4. 4 dikurang 1 berarti 3. Kemudian dikali kolom dikurang 1. Kolomnya ada 2 ya. Ini untuk hometown dan not hometown 2 ya. 2 dikurang 1 berarti berapa? 3 dikurang 1, 4 dikurang 1 3 dikali 2 dikurang 1 1. Jadi 3 kali 1 ya. Ya, jadi ya intinya setelah 3 ini ya, 4 dikurang 1 dikali 2 dikurang 1 berarti 3 dikali 1 3 ya. Ini ya, makanya DF ini 3. Cara ngitungnya gitu. Jadi ada 3 kategori, ada dua kategori, yaitu adjustment to civilian life tadi, outstanding, good, fair, dan unsatisfactory ada 4 dikurang 1 jadi 3. Lalu ada lagi yang ini, yang kategori hometown dan not hometown 2 dikurang 1 jadi 3 dikali 1 ya, 4 kurang 1 3 dikali 2 kurang 1 1 jadi 3 kali 1 3. Nah, dibedakan tadi dengan kontingensi dengan goodness of fit. Kalau goodness of fit kategorinya cuma 1 ya. Kalau goodness of fit itu lebih dari 1 ya, bisa 2 seperti contohnya adalah 2 ya kan. Nah, jadi nilainya adalah tadi berapa nilainya? 5,729. Nah, karena 5,729 kita punya chi-square tabel atau critical value-nya adalah 11,345. Nah, maka berada di area do not reject hard null. Nah, tadi ini menggunakan untuk menentukan hipotesa lebih mudah menggunakan diagram seperti ini. Jadi kita tahu, oh nih 5,729 ada di sebelah kiri. Jadi do not reject hard null gitu. Nah, do not reject hard null. Jadi karena tidak menolak hard null berarti menerima hard null. Jadi kita menerima hard null. Jadi we conclude there is no evidence ya. Nah, tidak terbukti ya. Nah, jadi ini untuk do not reject hard null atau menerima hipotesa nol. Sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih.